Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat live tiktoker ya, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah kita masih bisa live bersama kembali ya di hari Jumat 19 Januari 2024 bersama kami Lurah Tegal Gede Abdul Kamil. Oke, mohon maaf kemarin pagi tidak bisa live karena ada tamu dari mahasiswa yang melakukan penelitian terkait dengan rally Sega. Rally Sega itu salah satu program inovasi dari Kelurahan Tegal Gede, berupa bersih kali dan sejahterakan warga ya. Rally Sega itu itu kok menarik menjadi bahan penelitian skripsi dari salah satu mahasiswa. Di pagi hari ini tadi mungkin hujan ya dari rumah, tapi alhamdulillah di sini di Kelurahan Tegal Gede sudah mulai terang dengan suara gemericik air terjun mini di sini kolam. Ya. Bagaimana kondisi cuaca di sekitar rumah jenengan semua? Ya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada tiktoker warga Kelurahan Tegal Gede yang saat ini live. Oke, Mbak Kartika, terima kasih sudah bergabung. Ya. Coba kita undang yang lainnya. Wah, sudah banyak yang bergabung. Terima kasih. Ada Prayudi Kusuma, Eka Chandrawati, Rama. Oke. Lagi saya sampaikan bahwa Kelurahan Tegal Gede ini sudah ada ini ya, web. Nah, ini di belakang saya itu ada web Kelurahan Tegal Gede dengan alamat sini. Nah, ini Kelurahan Tegal Gede Jember Cup, tegalgede.jembercup.go.id ya. Tadi malam saya monitor ada yang ini klik di pengaduan, di menu pengaduan web. Saya juga kaget nih, apa ini yang diadukan ya. Nah, ternyata hanya menanyakan sebenarnya. Nggak apa-apa, bisa lewat web, bisa lewat Japri, bisa langsung WA ke hotline maupun nomor WA saya. Bagi yang tahu, bagi yang belum tahu bisa tanya ke Pak Ketua RT, Pak Ketua RW, karena nomor WA saya tidak akan saya share di sini. Tapi hotline akan kami share di sini. Di web ini sebenarnya sudah cukup lengkap ya sobat semua ya, terkait dengan sosialisasi dan informasi khususnya bagi pelayanan online. Jika jenengan buka webnya, kemudian di situ ada banyak menu-menu, itu portal satu data Kelurahan Tegal Gede. Kemudian di scroll terus sampai ke bawah ya, sampai ke bawah itu nanti akan menemukan ini, ada menu-menu lagi terkait dengan flyer pelayanan. Ini coba saya print nih tadi pagi ya, bisa dilihat ya. Nah ini yang di bawah, tampilan di bawah nih. Ini ya. Nanti saya bacakan. Oke. Ini apa aja isinya? Dan itu terkait dengan salah satunya ya, saya baca ya. Itu surat keterangan pemilikan kendaraan bermotor. Nanti persyaratannya apa yang perlu dilengkapi dulu, hingga nanti tinggal di foto aja. Kemudian kirim WA ke hotline Kelurahan Tegal Gede. Berapa nomor hotline-nya Kelurahan Tegal Gede? 0812 ya, dicatat ya, 0812 1687 5778 0812 1687 5778.
Oke, jika jenengan juga tergabung atau follow Instagram Kelurahan Tegal Gede, insya Allah di setiap flyer yang kami posting itu ada nomor WA hotline ya. Ya, bisa dicek di situ. Kiora, oke, terima kasih sudah bergabung. Trimurdina, Sugiono Ani, ya, terima kasih semuanya sudah bergabung ya. Alhamdulillah sudah banyak yang bergabung pada pagi hari ini. Jadi tadi beberapa syaratan untuk online di situ sudah ada di web, dan juga bisa diklik dari situ. Nanti bisa mengisi Google Form yang ada di situ. Ya. Nah, ketika masuk di Google Form, nanti ditunggu saja. Insya Allah nanti hasilnya akan dikirim via WA. Nah, untuk memonitor, jadi kan bisa japri ke WA hotline ya. Ini dicek di web Kelurahan Tegal Gede di belakang saya itu. Gitu ya. Apa saja yang bisa kita layani secara online, yaitu pertama surat keterangan kepemilikan kendaraan bermotor ya, kedua surat keterangan penghasilan, tiga surat keterangan tidak memiliki rumah, nanti kita bisa siapkan secara online. Selanjutnya surat keterangan beda identitas, bila nama, ejaan, huruf, petik ya. Seringkali itu kan ada kesalahan, ada perbedaan antara KK dan KTP ya. Nah, itu bisa langsung disampaikan. Dan sebisa mungkin kalau memang ada waktu panjang ya mohon segera direvisi saja ya. Apalagi mungkin di akte atau sertifikat tanah yang berbeda dengan KK KTP, atau apalagi KK KTP itu juga berbeda nama, ejaannya, hurufnya, misalnya I ditulis Y biasanya ya, kemudian I tulis E atau macam-macam lah, J atau Y kan biasanya ejaan lama kan begitu. Nah, ini monggo bisa segera mengusulkan, menyampaikan surat keterangan beda identitas. Kemudian surat keterangan domisili lembaga ya. Nah, ini enggak, kemarin juga sudah kita proses surat keterangan domisili lembaga. Yang penting persyaratannya lengkap sesuai dengan yang disyaratkan di situ. Tinggal WA saja, nanti akan kita bantu prosesnya. Jadi tidak perlu harus hadir ke kantor kelurahan. Oke. Di WA nanti kita bantu, setelah selesai kita kirim WA juga. Karena yang dibutuhkan kan itu. Karena sekarang tanda tangannya sudah pakai barcode. Oke. Sehingga tidak perlu tanda tangan basah saya yang ini, surat keterangan ini ya. Kemudian ada surat keterangan domisili atau tempat tinggal ya, tapi saya harapkan surat keterangan ini tidak banyak digunakan. Lebih baik apa? Lebih baik ya pindah KK saja, pindah alamat. Insya Allah kita bantu, insya Allah kita akan permudah ya, pindah alamat. Sama seperti kemarin ketika ini masalah pindah pilih ya, pindah pilih itu banyak yang tanya-tanya, menyampaikan juga saya, Pak, saya kan tinggal di Kelurahan Tegal Gede sudah lama gitu ya, berarti kan saya coblosnya di Kelurahan Tegal Gede gitu. Nah, ini yang salah. Kalau KTP-nya jenengan ber-KTP Tegal Gede ya pasti ada di Tegal Gede insya Allah ya. Dan bisa dicek di DPT gitu loh, di webnya KPU. Karena DPT ini KPU yang menyiapkan, bukan kelurahan ya. Sekali lagi saya sampaikan terkait dengan pemilu, DPT, tempat TPS dan sebagainya itu adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum. Yang dalam hal ini di kelurahan itu dilaksanakan oleh namanya PPS, Panitia Pemilihan Suara. Ya, memang kantornya berada di kelurahan, kita siapkan ya dalam rangka untuk suksesnya pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini, Pileg maupun Pilpres ya, kita bantu. Kembali ke daftar pemilih pindah pilih ya, itu nanti akan ada surat daftar pemilih tambahan, namanya model A, surat pindah memilih. Nah, ini kebetulan saya ada berapa nomor identitas yang harus saya coret dulu nih ya. Saya pinjam ke PPS
sebagai contoh ya, agar bisa menjadi bahan saya untuk sosialisasi kepada warga Kelurahan Tegal Gede. Kenapa terkait pindah-pilih ini seringkali saya tekankan dalam live-live saya dalam beberapa hari terakhir ini, karena itu ada banyak perbedaan persepsi ya. Mereka merasa ketika dia punya tinggal lama, yang pertama ketika mereka tinggal lama di Kelurahan Tegal Gede itu, dia merasa dia harus sudah bisa nyoblos di sini. Padahal enggak, padahal ketika KTP-nya masih di luar Kelurahan Tegal Gede, maka DPT dia, tempat coblos dia di luar Kelurahan Tegal Gede. Kasus yang kedua adalah ketika ini mereka berpikir bahwa ketika dia punya KTP elektronik, KTP elektronik itu dia bisa nyoblos di mana saja. Ya mungkin 5 tahun yang lalu seperti itu. Tapi sekarang tidak bisa. Sekarang harus mendata dulu, mengurusi surat-suratnya dulu. Nah, salah satu suratnya ini. Nah, ini formnya. Nama-namanya. Alamatnya saya dulu. Saya sensor dulu alamatnya. Sampai kecamatan saja ya. Oke. Nah, nih. Baik. Ini contoh form pindah pilih yang jenengan akan dapatkan ketika Anda sudah pindah ya. Ini contohnya dari Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Itu pindah pilih ke Tegal Gede. Kemudian dia akan berada di TPS mana? Di sini juga disebutkan. Di sini tulis TPS 20 Desa Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari. Nah, kemudian alasan pindah memilih ini disertai dokumen bukti pendukung tugas belajar. Tugas belajar berarti ada surat keterangan dari kampusnya, apa fakultas atau kajur ya, atau dari kepala sekolah atau dari dekan. Itu apalagi tidak harus ke rektor lah ya. Saya pikir penting ada surat keterangan bahwa yang bersangkutan masih mahasiswa ataupun pelajar. Ini salah satu alasannya. Mungkin karena pekerjaan, maka minta tanda tangan kepala instansi, lembaga atau perusahaannya di mana dia bekerja, atau kepala HRD boleh. Penting ada stempel dan alamat jelas kopi suratnya ya. Ini alasannya karena tugas belajar. Kemudian karena dia pindah dari kota Cirebon, Jawa Barat, lain provinsi ya, ke Tegal Gede, maka dia hanya mendapat satu saja nih kartu suara. Nah, ini yang dicentang. Nah, yang dicentang ini ya. Dan itu hanya dapat kartu suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang anggota DPR tidak dapat, anggota DPD tidak dapat, anggota DPRD provinsi apalagi, dan anggota DPRD kabupaten kota juga tidak dapat. Karena yang bersangkutan sebenarnya adalah warga dari ini Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat. Sehingga aspirasinya harusnya di sana. Karena dia ingin menyampaikan aspirasi di sini, maka yang bisa hanya skup yang bersifat nasional, yaitu calon presiden dan calon wakil presiden saja. Sama seperti pemilih dari luar negeri mungkin ini ya. Gitu. Dan pada hari ini kemarin sampai hari kapan ya, saya minta Rabu, saya minta data ini ke BPS. Di Kelurahan Tegal Gede ini yang masuk itu sudah ada 110 calon pemilih pindah pilih. Sedangkan yang keluar dari Tegal Gede harus ngurusi dan pindah pilih di tempat lain ya, di mana-mana itu ada 20 ya. Dan apabila ada sobat tiktoker yang ingin tahu lagi lebih detail, WA langsung ya ke BPS Kelurahan Tegal Gede
yaitu ke Mas Hadi. Ini saya sudah izin untuk menyampaikan WA-nya di nomor WA 0822 3362 4021. Sekali lagi saya bacakan nomor WA-nya PPS Kelurahan Tegal Gede atas nama Mas Hadi 0822 3362 4021. Sebenarnya informasi terkait ini di flyer sudah ada, di banner juga kita sampaikan, di pamflet-pamflet sini juga ada, dan berkali-kali juga sudah kita infokan ya. Apabila ada yang mungkin belum mengetahui ya, jika mengetahui sekarang ya ini sebagai salah satu informasi. Sabtu malam minggu kemarin juga kita undang Ketua KPU, Bawaslu, dan Pak Camat Sumbersari sudah sosialisasi terkait dengan pemilu 2024 itu. Ini ya, harapannya yang pertama, partisipasi pemilih semakin meningkat ya, jangan golput ya, karena ini menentukan nasib bangsa ya. Kedua, tetap jaga ketentraman dan ketertiban lingkungan. Apapun dan siapapun pilihan Anda silahkan ya, karena itu hak Anda masing-masing, tapi jangan paksakan kepada orang lain. Oke, itu terkait dengan berbagai hal pindah pilih ya, yang nantinya kita bantu. Apakah dengan surat keterangan domisili atau tempat tinggal sudah bisa memilih di tempat ini? Misalnya dia berKTP Tegal Gede, dia tidak berKTP Tegal Gede, tapi sudah lama tinggal di Kelurahan Tegal Gede, misalnya 1 tahun bahkan 5 tahun, tapi belum pindah KTP ya. Kemudian dia minta surat keterangan domisili kepada kami kelurahan. Apakah dengan surat keterangan domisili ini otomatis bisa memilih di Kelurahan Tegal Gede? Ya, karena KTP-nya di luar Tegal Gede, maka harusnya dia masuk DPT ya, DPT-nya dulu dicek. Masuk DPT di mana KTP berada. Ya, KTP-nya alamatnya di mana? Kalau tadi ini Cirebon, maka ya di Cirebon sana gitu. Kalau kemudian dia maksakan dengan surat keterangan domisili ya enggak bisa ya. Karena surat keterangan domisili itu hanya menunjukkan bahwa jenengan tinggal di sini. Ini juga akan mendukung saja untuk proses surat pindah pilih. Itu tadi sebenarnya persyaratannya bukan surat keterangan domisili untuk pindah pilih, yaitu ini ada tugas belajar, ada pekerjaan, dan banyak hal yang lainnya ya. Yang kemarin itu ada 9, terakhir tanggal 15 Januari untuk pindah pilih. Nah, nanti akan disiapkan lagi masih surat pindah pilih, tapi dengan 4 persyaratan saja yang boleh pindah pilih sampai tanggal 7 Januari 2024. Ya. Itu ya terkait layanan surat keterangan pindah pilih. Surat keterangan layanan pindah pilih itu layanannya PPS ya, bukan layanannya Kelurahan Tegal Gede. Tapi perlu saya sampaikan di sini karena ini juga terkait dengan ketentraman dan ketertiban nantinya. Kemarin saya juga diskusi sama Pak Gino, Babinsa Pak Serka Sugino, Babinsa Kelurahan Tegal Gede ini 5 tahun yang lalu tuh ya ada sedikit ketegangan ya antara calon pemilih dengan petugas KPPS, karena 5 tahun yang lalu dengan kita bawa KTP kita bisa datang ke TPS mana saja, padahal di TPS itu kan ketersediaan kelebihan suaranya kan juga terbatas, hanya sekitar 2% dari DPT yang ada. Dan saat ini tidak bisa lagi sudah, tidak bisa lagi bawa KTP ujuk-ujuk gitu ya, kemudian doblos, kecuali dia memang DPT di situ ya. Mungkin karena surat undangannya, kartu undangannya mungkin ketelingsut, lupa, hilang, walaupun baru diberikan gitu kan, ya rusak apa. Nah, dia bisa dengan KTP-nya asalkan dia KTP dan DPT-nya masuk TPS itu. Ya. Kalau TPS lain ya enggak bisa ini. Karena dia harus mengurusi dulu surat pindah memilih. Gitu ya. Nah, pelayanan yang lain online dari Kelurahan Tegal Gede apa saja?
Ini surat keterangan pindah tempat tinggal. Nah, ini pindah tempat tinggal. Jika jenengan sudah pindah, ya saran saya harus segera diurus surat pindahnya, sehingga alamat kakaknya bisa berganti ya. Baik itu yang keluar dari Tegal Gede maupun masuk dari luar ke Tegal Gede. Kenapa harus berlama-lama ya kan? Halo ya. Karena di mana kita tinggal ya harusnya kakak kita, KTP kita juga beralamat sesuai dengan di mana kita tinggal. Nih, ya banyak lah ya faktor mungkin ya. Seringkali saya sampaikan ini ya karena ini itu Pak. Ya monggo lah. Tapi ketika ada persoalan-persoalan tertentu ya mohon juga bisa dipahamin gitu ya. Misalnya contoh, ketika akan ada pemilihan RT RW, yang berhak memilih itu yang hanya ber-KTP di Kelurahan Tegal Gede ya. Kalau tidak ber-KTP Kelurahan Tegal Gede ya tidak bisa, mohon maaf. Dulu pernah saya awal-awal di sini ada sekitar 50 surat permohonan surat keterangan domisili. Untuk apa ini? Untuk membuat RT baru. Waduh, bikin RT baru gampang gitu saya sampaikan ya kan. Kumpulkan saja 35 KK ya, 35 KK saja dikumpulkan, udah bisa menjadi RT baru dan siap kita mekarkan. Nggak ada yang sulit. Tapi kalau kakaknya belum pindah ke Tegal Gede, nah itu yang nggak bisa. Dengan alasan apapun juga nggak bisa. Harus pindah saja sudah. Mudah kok, kita bantu pindahkan. Gratis. Insya Allah cepat. Karena kakak bisa dicetak dan diprint dari kantor Kelurahan Tegal Gede. Kakak ya, bukan KTP. Ya kalau KTP itu ada bahannya, ada alatnya cetak. Kalau kakak itu hanya ya bahasanya kan bisa kertas berfile PDF saja. Siapapun bisa nyetak nanti kalau kakak. Kemudian ada surat keterangan kelahiran atau kena lahir, siap kita bantu. Surat keterangan kematian juga bisa. Surat keterangan usaha atau SKU. Nah ini kalau surat keterangan usaha sekaligus nanti kita bantu pembuatan NIB-nya, sekaligus juga nanti kita bantu sertifikasi halalnya ya, gratis ya, gratis semuanya gratis di Kelurahan Tegal Gede. 3 hal itu, urusan itu SKU, sertifikasi halal maupun NIB ya, gratis. Tapi sertifikasi halal itu ada beberapa persyaratan, salah satunya yang utama itu bahan dari usahanya itu bukan produk sembelihan ya. Ya, ini tentu makanan minuman ya kan, ngomong sertifikasi halal. Usaha jasa ada sertifikasi halalnya. Nah, kemudian surat keterangan kelakuan baik atau SKCK, siap kita buatkan secara online. Terima kasih yang sudah bergabung ya, Nanda, penonton Mbah Uti ya, terima kasih Mbah Uti, monitor kami ya. Kemudian ada surat keterangan kepemilikan tanah ya. Surat keterangan organisasi terlarang, ini biasanya mau daftar ini ya, TNI Polri ya, atau mau menikah dengan anggota, salah satu anggota TNI Polri biasanya minta surat ini. Monggo silahkan. SKM, surat keterangan miskin. SKTM, surat keterangan tidak mampu ya. Kemudian ada surat keterangan belum pernah menikah, surat keterangan janda atau duda ini. Dan semua surat keterangan itu setidaknya ada 2 surat yang perlu jenengan urus dulu. Yang pertama adalah SPPT atau tagihan pajak tahun 2023, karena ini masih bulan Januari 2024, maka kita minta yang 2023 sudah terbayar lunas ya. Mohon itu juga bisa dipenuhi dulu. Toh bayarnya cuma sekali dalam setahunnya, dan nominalnya juga tidak besar, tidak sebesar tanah dan rumah yang jenengan miliki, insya Allah itu. Yang kedua adalah surat keterangan dari RT RW setempat. Kenapa kami tetap membutuhkan di Kelurahan Tegal Gede? Karena contoh seperti ini, surat keterangan janda atau duda, kita kan tidak pernah tahu langsung ini kan ya. Yang paling paham itu ya RT RW terdekat. Yang bersangkutan ini masih janda atau duda, jika ditinggal suami yang pertama, nah
kita nggak tahu gitu. Yang tahu kan tetangganya yaitu Pak RT, Pak RW. Jadi itu yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini. Beberapa konten pelayanan nanti juga akan setiap hari kita akan sampaikan terus di TikTok. Apabila ada saran masukan atau informasi atau ingin ada pertanyaan dari warga TikToker, monggo dipersilahkan, kita akan layani. Oh ya, untuk sertifikasi halal tadi mungkin ini ada yang tanya, itu bisa menghubungi Bu Sherly Aisyah ya. Nomornya di 0812 3456 0718. Bagaimana pelayanan bisa online ini? Bisa juga dengan online. Di web tadi tuh semuanya kita rangkum di web nih. Nice web. Nah, ini nih web ini. Yes. Oke. Nah, www.kelurahan-tegalgede.jembercup.go.id. Nih, itu ya. Semoga pagi ini bisa memberi informasi walaupun sedikit, atau mungkin informasinya berulang-ulang ya, sedikit membosankan bagi yang sudah tahu ya, tapi tidak apa-apa karena selalu ditanyakan memang. Oke, bagi yang sudah tahu alhamdulillah nanti bisa menyampaikan ke yang lainnya, tapi bagi yang belum tahu ini menjadi sebuah informasi ya mungkin berguna, karena tidak semua orang setiap hari ngurusi surat-surat ini ya, tidak semua orang itu setiap hari berkecimpung dengan administrasi. Makasih Mas Dwi April Kurniawan ya. Gimana ayam gepreknya, sudah matang belum ini pagi? Masih sudah ngelek nih. Mas April sudah matang, Mas April belum? Ini pengusaha Tegal Gede ini ya. Monggo, tidak apa-apa. Yang mau promosi usaha di sini saya akan bacakan, khususnya di milik keluarga Kelurahan Tegal Gede ini. Saya siap jadi bintang iklannya. Alhamdulillah masih persiapan. Ya tetap semangat Mas April ya. Ayam geprek uye. Ini langganannya Pak Lurah ini. Bisa online di mana itu? Oh ya, di web juga ada itu, portal satu data data UMKM gitu ya. Bisa dicek di situ juga bisa langsung berinteraksi. Ya. Langsung ini bisa menghubungi Mas April ini. Gerak cepat itu pelayanannya. Kalau rasa nggak perlu diragukan lagi lah ya. Jadi ini Fazila Azza. Terima kasih Mbak Dini sudah bergabung. Sudah bergabung di pagi hari ini. Itu ya beberapa hal yang sudah kami sampaikan, hingga monitor saja di channel ini. Setiap hari juga akan kami berusaha beri info-info terbaru, baik apa yang sudah dilaksanakan oleh kelurahan, mungkin program-program kegiatan yang akan datang, ataupun informasi yang lain yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Kemarin kita sudah melaksanakan atau menuntaskan ya pelaksanaan imunisasi nasional di Kelurahan Tegal Gede. Hari Senin itu ke SD negeri maupun swasta. Hari Selasa ke TK PAUD se-Kelurahan Tegal Gede. Hari Rabu dan Kamis kemarin kita bagi ke posyandu. Bahkan di beberapa posyandu itu ada yang jumlahnya banyak sekali Mas. Bahkan ketika ada yang tidak datang, kita ikhtiarkan untuk sweeping door to door ke rumah warga. Alhamdulillah, karena apa? Kadang pagi itu bayinya masih baru bangun ya. Baru bangun jam 9, baru bangun jam 10 gitu kan ya. Ya begitulah bagian dari tantangan. Namun alhamdulillah, terima kasih Bu Bidan, Bu kader-kader posyandu yang luar biasa.
sudah mendatangi dan bergerak mengingatkan seluruh masyarakat untuk melaksanakan imunisasi, terkhusus bagi bayi-bayi usia 0 sampai menjelang 8 tahun. Dan hari ini mungkin juga akan dilakukan sweeping oleh Bu Bidan ke rumah-rumah yang memang kemarin belum ketemu ya. Itu saja dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.